Yeah, Grooving the Next di Sama-Sama Podcast. Halo Mas Leo, apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Boleh nih perkenalan dulu. Boleh? Gimana? Perkenalan silahkan diperkenalkan. Ya, nama saya Leonardo George Panayotih Miskis. Teman-teman biasa manggil Leonardo. Saya punya kesibukan di kedai kopi Fortris sebagai head barista. Lalu saya juga salah satu penggerak bidang jasa cuci sepatu. Interesting ya. Boleh diceritain sedikit nggak sih tentang keseharian Mas Leo sebelum pandemik COVID-19 ini? Sebelum pandemik itu saya emang mengusung band rap waktu itu ya. Saya punya kegiatan di bidang rap musik juga, salah satunya itu sebenarnya kita sedang menggerakkan sebuah plan buat ke depan untuk event membudidayakan kultur hip hop di Cilacap. Tetapi semua itu belum sempat terrealisasi dan akhirnya terpatahkan oleh pandemik yang berlaku sampai saat ini juga. Begitu. Kalau nggak salah namanya Mad Gang ya? Betul, Mad Gangs. Sekarang Mad Gang gimana kabarnya? Mad Gangs masih alhamdulillah baik juga, teman-teman masih suka kumpul juga. Cuma emang kalau untuk progres musiknya masih saya handle sendiri. Jadi ada beberapa lagu yang emang saya produce sendiri. Dalam arti sendiri itu saya yang masuk pure penuh di situ, dibantu dengan teman-teman beatmaker, produser juga. Ya, intinya masih beraktivitas seperti biasanya, cuma memang tidak penuh, tidak full team. Begitu. Kalau di Cilacap sini culture hip hop kan belum terlalu terbentuk nih. Betul. Nah, kalau event yang kayak gimana sih yang dibuat Mas Leo untuk culture hip hop yang ada di Cilacap ini? Jadi hip hop itu kan ada beberapa elemen ya, nggak cuma musik rap, tapi ada beatbox, DJing, lalu skate, graffiti. Sebenarnya banyak lagi untuk sekarang juga kayak b-boy, big girl, break dance tuh, tari seni modern pun mereka sudah mulai naik ke cabang seni olahraga juga kan. Jadi sebenarnya udah mulai rame. Kalau di Cilacap sendiri itu masih susah, masih harus pelan-pelan banget karena emang banyak orang-orang yang masih belum tahu banget, belum bisa menikmati musik hip hop itu sendiri. Kebetulan yang saya bidangi kan salah satu elemen itu rap kan ya di hip hop itu. Jadi masih banyak orang-orang yang belum bisa menikmati seperti apa sih musik hip hop, musik rap itu yang enak dinikmati itu yang kayak apa. Kadang stigmanya orang itu musik rap ya dengan kata-kata yang cepet-cepet, dengan lagu yang isinya flow-nya itu cepet-cepet, padahal enggak juga. Ada beberapa kayak slow jam, R&B juga itu kan masih tergolong ke hip hop juga yang macam-macam sih. Kalau menurut Mas Leo sendiri, seberapa penting membangun gimmick untuk popularitas di profesi Mas Leo sebagai rapper ini? Seberapa penting? Membangun gimmick untuk popularitas di profesi Mas Leo sebagai rapper. Itu penting. Gimmick drama itu kalau untuk di sekarang-sekarang ini yang saya ikuti, yang saya lihat itu emang karena semua larinya ke digital ini ya, market ya. Jadi emang media sosial kayak Instagram atau mungkin via YouTube juga ada beberapa rap yang emang terangkat karena saling distract. Saling distract itu saling ejek lah, tapi dengan karya, dengan lagu nih. Mereka saling distract. Berawal dari situ nantinya mereka tetap ketemu dengan ya say hey teman aja sih sebenarnya, cuma untuk meramaikan pasar aja sih gitu. Itu penting juga. Atau mungkin gimana caranya branding personal band kita ke sosial media kita sendiri kayak via Instagram, Twitter mungkin atau Facebook, karena di beberapa platform ini kan ada beberapa grup juga. Kita bisa nyari grup dalam arti itu bisa untuk saling sharing session nih gitu kayak gitu kan. Jadi gimmick yang saat ini yang sering aku lihat sih mungkin kayak gitu sih, lebih ke distract satu sama lain, atau emang ada beberapa rap yang terangkat karena karya yang dia buat itu bisa langsung kena inti poin yang sedang rame di digital market kayak gitu juga. Itu pengaruh juga sih, cukup berpengaruh lah. Oke, kalau sekarang ada berapa banyak rapper yang ada di Cilacap sih? Kalau nggak sekarang, dulu deh, sama sekarang gimana? Ada berapa? Dulu dan sekarang itu lebih banyak dulu ya mas. Lebih banyak dulu. Pelaku hip hopnya sendiri itu ada mungkin lebih dari 5 atau 10 mungkin ada dulu. Tapi kalau sekarang yang saya tahu tuh paling sisa sekitar 3-4 pelaku seni di bidang tersebut.
berkurangnya itu karena memang ada beberapa yang lari keluar kota kerja misal. Tapi ada juga yang lari keluar kota kerja, mereka nyambi tetap melakukan profesionalismenya dia di bidang seni musik rap. Contoh Jayco, dia asli Cilacap juga dulu, tapi dia mulai viral namanya Kangkat karena ketika dia di Jakarta itu sendiri. Ya kita balik lagi, brandingnya di kota-kota lain itu memang lebih kuat sih, terutama di kota-kota yang besar. Mungkin banyak orang yang udah mulai paham dan ngerti musik hip hop rap itu ternyata emang bisa dinikmati sedemikian rupa. Kegiatan Mas Leo di masa pandemik sekarang ini, akhir-akhir ini gini yang lagi agak naik turun gitu, apa sih kegiatan Mas Leo sekarang itu? Kegiatan saya itu sebetulnya saya bagi menjadi dua ya mas. Bagi dua tuh dalam arti saya kerja di salah satu kedai coffee shop yang emang terbilang masih baru juga. Di situ saya jadi head barista. Lalu kerjaan lain saya adalah di rumah saya punya jasa cuci sepatu, dimana itu emang sangat membantu buat saya sendiri, membantu dalam arti ya untuk ekonomi juga lah. Jadi saya juga harus bisa bagi waktu nih, kapan saya harus ngerjain sepatu dan kapan saya harus berangkat kerja, karena itu saya ikut orang kan dalam sebuah perusahaan tersebut gitu loh. Agak menarik nih Mas, agak ke kopi. Gimana sih maksudnya jadi head barista itu susah atau gimana gitu? Ada susah mas, tantangannya itu ada ya, lumayan dibilang berat banget enggak ya, tapi karena itu salah satu passion saya juga. Jadi selain saya suka musik rap dan hip hop, itu passion saya adalah ke hal yang berkaitan dengan kopi. Nah di sini sendiri Cilacap pun kita balik lagi, kalau orang yang belum tahu mungkin Cilacap cuma terdengar dengan oke, di Cilacap banyak coffee shop, tapi mereka cuma menjual bin-bin yang emang dari kota-kota lain. Nah saya sendiri ini nanti ingin coba ngulik bin yang emang asli dan tumbuh berkembang dari Cilacap sendiri. Ada di Cilacap? Ada mas, cuma Robusta. Kalau mana itu kalau boleh tahu? Itu di Daya Luhur. Daya Luhur itu saya sempat bertemu juga dengan salah satu petaninya. Nah itu nanti rencana April ini kan panen raya. Kalau ada kesempatan bisa untuk ke sana, nanti saya dengan teman-teman pegiat kopi lain kita ingin berkunjung ke kebun tersebut, karena kebetulan kebun tersebut itu luasnya juga cukup luas sih, 8 hektar. Nah kita juga pengen ulik seperti apa sih Robusta yang ada di Cilacap ini, dan akan kita kepengen nanti bisa tersaji di beberapa kedai di Cilacap yang cukup dibilang membanggakan. Ya itu sebuah kebanggaan ya gitu loh, kedai kopi di Cilacap yang menjual bin dari Cilacap sendiri kayak gitu. Karena kalau saya bilang kedai kopi di Cilacap tuh marak banget. Semakin bertambahnya tahun, semakin banyak kedai kopi yang emang ada beberapa yang memang tutup, lalu ada lagi yang tumbuh baru dengan circle mereka masing-masing. Jadi setiap orang itu bawa culture kopi mereka masing-masing di setiap kedai. Seperti itu mas. Jadi emang menarik sih. Kalau dibilang tantangannya jadi head barista itu ya jelas ada mas, kayak kita kan harus quality control untuk bahan baku, terus tim, untuk ngatur tim juga itu kita harus bentuk tim yang solid dan bisa saling handle job desk mereka masing-masing lah, kayak gitu sih. Oke, kalau nggak salah nih, kopi kan kayak ada manual brewing gitu dan sebagainya. Kalau dari Mas Leo pribadi lebih prefer kemana sih? Kalau saya memang lebih menggeluti di bidang manual brewing sih mas. Jadi memang bukan berarti saya tidak suka dengan espresso base atau kegiatan berkopi dengan mesin yang segala macam bentuk rupa, tapi memang saya cenderung lebih suka dengan manual brew. Karena manual brew sendiri itu kalau ngomong simpelnya beda grind size, itu hasilnya pun rasa yang dikeluarkan juga beda gitu. Lebih jadi menantang, ya? Iya, lebih banyak tantangannya lah. Dan itu pun setiap langkah itu pasti selalu ada metode-metode baru yang dikeluarkan oleh beberapa pegiat kopi lain, beberapa brewer lain yang emang menjadi inovasi dalam arti untuk mengembangkan lagi dari satu metode bisa dikembangkan dengan sedemikian rupa cara, baik itu cara pouringnya, cara nuang airnya, atau mungkin ada beberapa equipment tambahan yang harus dipakai untuk mengeluarkan hasil rasa yang berbeda juga kayak gitu. Oh iya, tadi kalau nggak salah Mas Leo kan juga nyambi di cuci sepatu ya? Betul. Agak interesting nih, karena menurutku ini sesuatu yang sangat opportunity buat di era pandemi kayak gini, karena
banyak yang jadi malas nyuci sepatu gitu. Iya. Itu awal kepikirannya Mas Leo itu gimana sih? Itu awal kepikirannya dulu setelah saya selesai kontrak dalam sebuah perusahaan, terus daftar kerja susah, nggak dapat peluang yang bagus, akhirnya saya iseng lewat platform di online itu, saya beli sebuah paket untuk jasa cuci sepatu. Paket yang saya dapat itu ada cleaner, terus ada sikat-sikat premium dan yang khusus untuk berbagai jenis sepatu, karena kan berbeda-beda Mas, dari mulai midsole-nya, upper, outsole-nya kan itu bahannya ada beda-beda. Jadi untuk perawatannya pun susah tidak, cuma kita harus bisa bedain di mana kita harus nyikat secara kenceng atau mungkin pelan, tapi kita bisa lihat dari segi sikat yang kita pakai sama bahan yang mau kita sikat kayak gitu. Karena beda sepatu pasti beda bahan. Iya benar sih. Kayak gitu. Soalnya beberapa kali emang ada bahan yang gampang jadi buluk gitu. Betul. Kayak sweat gitu ya. Sweat nubuk Gampang. kayak gitu. Itu kita harus hati-hati banget karena salah nyikat aja bisa ngerusak. Dan penjemurannya pun kita harus perhatiin juga. Ada beberapa sepatu yang menurut saya pribadi memang tidak boleh dijemur di bawah matahari langsung. Tapi menurut saya juga, menurut kacamata saya ya, masih ada harus kayak misal sepatu putih. Sepatu yang full putih dan terbuat dari bahan kanvas, itu menurutku harus ada tetap ya setidaknya angin luar yang emang tidak langsung kena matahari, tapi masih butuh cahaya matahari juga lah, walaupun nggak langsung ya. Mau dibatasin pakai apa, kayak misal apa sih itu yang transparan kayak gitulah, buat ngalangin langsung, karena emang harus kering. Jadi warna putih itu bisa kelihatan putih lagi kalau sedikit terkena sinar matahari lah. Kalau untuk sisanya sih kayak bahan-bahan sweat, kanvas, terus midsole, outsole kayak gitu tuh treatmentnya gampang. Pakai lap microfiber itu dia juga udah bisa langsung kering sih. Ya setengah kering lah. Nanti sisanya tinggal ditambahin pakai hair dryer pun bisa juga. Kayak gitu. Itu lumayan membantu banget Mas, karena emang ya mau nggak mau kita harus akui di era pandemik kayak gini tuh orang dilarang untuk keluar. Ya kan? Iya, betul. Otomatis saya sendiri pun kadang ngerasain males. Ya, jadi nah ini peluang buat saya karena salah satu service yang saya kasih, saya jemput dan antar. Jadi yang kotor saya jemput, ketika udah bersih saya antarin lagi kayak gitu. Benar-benar bantu sih. Dan dari dua tadi, dari aku dengerin dari Mas Leo nih, ternyata bikin kopi sama merawat sepatu itu ternyata nggak segampang itu, dan treatmentnya ada treatment khusus ya. Iya, ada beberapa trik khusus yang memang harus kita ulik lah kayak gitu, kayak lebih menantang gitu ya. lebih. Nah itu tantangannya di situ. Jadi emang setiap pekerjaan tuh pasti ada tantangan dan ada resikonya. Oke, siap. Oke, next, apa yang akan Mas Leo lakukan sih setelah pandemi ini berakhir? Yang bakal saya lakukan setelah pandemik ini berakhir, yang pertama itu saya tetap ingin merealisasikan event yang ingin saya buat ya. Jadi emang ingin mengelompokkan dan menyatukan, memberi wadah buat para pelaku seni hip hop, entah itu di Cilacap atau mungkin mulai dari yang kota-kota dekat Purwokerto mungkin ya. Nanti kita kepenginnya tuh saya undang, walaupun event ini tidak ingin saya buat secara besar-besaran atau mungkin biar orang terlihat heboh atau apa, enggak. Yang penting culture-nya itu jalan dulu dan kebentuk dulu. Dibilang kecil pun ya enggak kecil-kecil banget gitu. Yang penting cukup jadi wadah lah buat para pelaku seni itu sendiri. Akhirnya ya itu tadi, balik agar kita tetap solid. Dan biasanya tuh kalau kita udah ketemu sama pelaku seni hip hop yang lain kan, mereka punya pola pikir yang beda-beda kan. Beda-beda, ya. Nah dari situ itu nanti kita bisa bentuk nih gimmick apa lagi yang bakal kita angkat untuk ngeramein culture hip hop itu sendiri, terutama di bidang musik rapnya sendiri. Kayak gitu sih Mas. Oke. Kalau buat harapan kedepannya buat Mas Leo, buat industri kreatif di Cilacap ini gimana sih harapannya Mas Leo? Harapan saya ke depan yang pertama lebih konsisten aja sih, lebih konsisten. Jadi untuk berkarya terus tanpa harus nggak usah dengerin omongan orang lah mungkin ya, tetap berkarya terus. Jadi biar orang tuh tahu kalau ternyata mereka ini konsisten dalam jalurnya, dalam bidangnya. Jadi orang bakal ngasih nilai lebih dan mereka lebih ngasih kepercayaan tersendiri lah. Oh memang ini nih si A, si B ini emang di bidangnya nih, kalau bikin kayak gini. Oh iya dia emang pantas jalan di bidang itu, ini apa segala macam. Jadi pesannya cuma lebih
konsisten aja lah agar tetap solid terus dalam berkarya. Begitu. Oke. Sampai di penghujung acara podcast ini, sebelum kita tutup, boleh nih Mas Leo freestyle dikit nih, unjuk bakat deh. Boleh, sedikit lah ya. Oh, enggak apa-apa, Sedikit. yang penting freestyle. Ada beat ya? Ada ya? Ada. Sudah kami siapkan. Monggo. Yo, datang dari rumah, aku kesini disajikan sebuah es. Jangan lupa teman-teman, ini acara sama-sama podcast. Biar fresh, biar the next level, up to the next level. Jangan coba ragu, mari unjuk bakatmu. Yo, this is from Cilacap, everybody put your hands up. Yeah, say my name, at the hot boy, get it. That's right. Oke, thank you. boleh, luar biasa.